Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan singkat. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat. Biar Tuhan yang menyertai kami. Apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Dan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tema yang berjudul berwaspadalah dalam segala keadaan. Tetapi yang lebih spesifiknya lagi kita akan berbicara tentang menjaga hati kita atau kewaspadaan dalam menjaga hati. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa hati itu adalah memancarkan apa yang kita lakukan, atau kehidupan kita itu semua terpancar dari hati. Dan ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam ayat pada hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menjaga hati? Poin yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman. Seorang Kristen menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas ilahi untuk mengubah hidup manusia. Kelakuan kita akan baik apabila menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan harus menjadi yang teragung dan yang termulia dalam hidup orang Kristen. Dan yang kedua adalah hati didiami oleh Roh Kudus. Hati dapat dijaga apabila Roh Kudus ada dan diam di dalam kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka hidup kita akan tertata dengan baik dan setiap masalah dapat diselesaikan. Beberapa minggu lalu saya mendengar kesaksian dari salah satu ibu. Dia mempunyai banyak sekali pekerjaan dalam kantornya. Ada beberapa pekerjaan yang mempunyai proyek atau nilai yang cukup tinggi. Dan ibu ini ketika dia sedang bekerja, ada salah satu karyawannya dia ini yang tidak bekerja dengan baik. Padahal karyawannya dia ini sudah dibayar dengan gaji yang cukup tinggi. Dan juga karyawannya ini sudah sangat dipercayai oleh ibu ini. Tetapi ketika karyawan ini melakukan suatu kesalahan, padahal ibu ini sangat berharap lebih daripada dia, maka ibu ini menjadi kesal dan dari situ bukannya dia bersyukur, malahan dia bersungut-sungut. Mungkin itu adalah salah satu sikap yang wajar bagi seorang manusia. Ketika kita dikecewakan oleh salah satu orang yang kita sudah percaya, kita akan cenderung kecewa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Artinya apa? Sekalipun ada masalah di luar kita, di masalah dalam kehidupan kita, Tuhan bilang bahwa kita harus menjaga hati kita karena disitulah terpancar kehidupan. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena yang ketiga, hati selalu membuat kejahatan. Kalau kita membaca kembali dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, mencatat bahwa hati manusia selalu cenderung membuat kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Jadi kita perlu menjaga hati supaya kecenderungan duniawi teratasi dan kita bertekad melakukan hal-hal yang baik. Dan selanjutnya, kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena yang keempat adalah Tuhan menyelidiki hati. Kalau kita membaca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Setiap saat Tuhan menyelidiki hati kita, apakah jahat atau baik. Maka dari itu dikatakan bahwa kita harus senantiasa menjaga hati kita, karena Tuhan itu melihat hati kita. Dan selanjutnya, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita itu diumpamakan seperti black box. Artinya suatu kotak hitam yang kita ini tidak tahu apakah isi daripada kotak itu. Kalau kita membaca lagi dalam firman Tuhan, banyak sekali yang dibahas tentang menjaga hati. Dari dalam hati manusia yang timbul didiami Roh Kudus, bahkan orang-orang yang sering ke gereja, orang-orang yang sering ikut dengan persekutuan tentang ibadah kerohanian, sering sekali cenderung kita lalai untuk menjaga hati kita. Maka dari itu diingatkan lagi tadi dalam ayat pertama yang kita baca bahwa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sekalipun kita sering beribadah, kita sering mendengarkan sharing firman Tuhan, kita sering mendengarkan lagu rohani, tapi di sini dibilang bahwa kita harus senantiasa menjaga hati kita. Kenapa? Apa keuntungannya ketika kita menjaga hati kita? Yang pertama, keuntungan dan berkat bagi orang yang menjaga hatinya. Dikatakan bahwa ketika kita menjaga hati kita, maka kita akan mempunyai kesaksian hidup yang baik. Dan selanjutnya, ketika kita menjaga hati kita, kita akan terhindar di dalam dosa atau kita akan terhindar dari dosa. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat ini dikatakan bahwa ketika si penulis menulis ayat ini, dia berbicara bahwa biarlah janji Tuhan yang telah dia katakan, dia berharap agar supaya Tuhan ini mendengar doanya dia, yang artinya bahwa dia tahu bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dia ketika dia berwaspada atau ketika dia menjaga hati kita. Misalnya ketika kita ingin Tuhan memberkati kita tetapi kita ini tidak mau menjaga hati kita, kita mungkin menyimpan dendam kepada orang lain atau mungkin kepada kerabat kita sendiri, tetapi kita ingin bahwa Tuhan memberkati kita. Di ayat ini dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Tuhan berfirman bahwa dia akan memberkati kita asalkan kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri ada dalam hati kita. Maka dari itu kita harus menjaga hati kita. Jadi kalau hati kita baik, maka hidup kita pasti bahagia, rukun dan juga damai. Sebaliknya, kalau kita tidak menjaga hati, maka kita akan penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan persoalan, penderitaan, dan bahkan tangisan. Kunci utama untuk dapat menjaga hati adalah dilahirkan baru dan didiami oleh Roh Kudus. Kalau kita mengalami kedua hal ini, maka hidup kita pasti berkualitas dan berdampak bagi orang lain. Maka dari itu, biarlah kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa menjaga hati kita, bukan ketika kita sedang mengalami keadaan yang baik, maka kita bersukacita, maka kita bergembira, tapi dikatakan bahwa kita harus menjaga hati kita di dalam segala hal. Karena Tuhan melihat hati kita, dan ketika Tuhan melihat hati kita, dan ketika hati kita sedang tidak baik, maka apa yang menjadi doa kita, mungkin kita merasa bahwa kenapa ini tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita boleh cek lagi apakah yang kita telah perbuat, apakah yang sudah kita lakukan, apakah semuanya itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini
dapat kita pahami dan semuanya hanya untuk kemuliaan